Halo semuanya teman-teman, kita akan lanjut ke teorema sisa. Teorema sisa dengan pembagian berbentuk X minus A. Teorinya seperti ini. Jadi, jika suatu suku banyak fx dibagi dengan X minus A di sini polinom berderajat 1, maka sisa pembagiannya adalah S. Sama dengan FA. Maksudnya gimana? Gini, teman-teman di sini cari pembuat nolnya, teman-teman sudah tahu dong, ini pembuat nolnya X sama dengan A. Nah, teman-teman substitusi atau ganti X di sini dengan A, maka menjadi FA ini adalah sisanya. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ini teorinya seperti itu. Nah, untuk bukti, jadi buktinya seperti ini, Fx cukup banyak, jadi kita bisa tulis Fx sebagai atau sama dengan X minus A dikali Hx tambah sisa. Nah, di sini teman-teman ada bagian yang harus teman-teman pahami atau identitasnya. Misalkan teman-teman gini, 11 teman-teman bagi dengan 2 itu kan sama dengan 5 tambah setengah ya. Nah, saya bisa tulis 11 ini menjadi 11. Saya kali semua dengan pembaginya 2 kali 5 tambah 1. Nah, teman-teman coba 11 bagi 2 ini yang dibagi, pembagi, hasil bagi tambah sisa. Nah, ini harus teman-teman pahami, ini prinsipnya. Ini yang dibagi. Selalu begini ya, ini pembagi. Ini hasil bagi. Terakhir adalah sisa. Jadi, supaya teman-teman paham bagian di sini. Yang dibagi fx, pembaginya di sini x minus a, hasil baginya teman-teman belum tahu. Jadi teman-teman misalkan aja sebagai hx. Kemudian di sini tambah s-nya saya misalkan sebagai sisa. Jadi bagian ini teman-teman jangan bingung gitu ya. Cukup jelas gitu. Nah, ketika teman-teman punya bentuk ini, kemudian saya ganti x-nya dengan a, maka fx menjadi fa di sini. X di sini juga saya ganti A menjadi A kurang A. Ini menjadi HA. Ini S. Ya gitu ya. Kemudian ini menjadi FA. A dikurang A menjadi 0. 0 kali HA otomatis menjadi 0. Maka di sini sisa S. S-nya di sini. FA di sini. Maka S adalah sama dengan FA. Jadi untuk mencari sisa pembuat 0, teman-teman substitusi ke yang dibagi atau FX ya. Gitu ya. Teman-teman pahami itu. Kita akan coba lebih pahami dari soal, teman-teman. Oke, soal nomor 1, teman-teman di sini punya polinom di sini. Kemudian teman-teman bagi dengan x minus 2. Nah, untuk soal ini, karena ini teorema sisa, teman-teman hanya perlu mencari sisanya. Nah, sebetulnya teman-teman bisa gunakan dengan pembagian bersusun atau dengan cara Horner, bisa. Nah, tapi kalau teman-teman gunakan itu, teman-teman dapatkan sisa dan hasil baginya. Nah, untuk teorema sisa di sini, teman-teman hanya perlu sisanya aja. Nah, langkahnya untuk mencari sisa, teman-teman buat dulu ini pembuat 0 dari pembaginya. Ini adalah X sama dengan 2. Nah, untuk cari sisanya, teman-teman substitusi. Jadi, sisanya itu teman-teman X2 di sini. Teman-teman substitusi ke sini, ke yang dibagi. Jadi, kita punya di sini 2 pangkat 3 minus 3 kali 2 pangkat 2 tambah 5 kali 2 minus 9. Ini menjadi 8. Ini 12. Tambah 10 kurang 9. 8 kurang 12 minus 4. 10 kurang 9, 1 minus 4 tambah 1. Seharusnya jawabannya adalah 3, teman-teman. Sorry. 8, 10 minus 3. Sorry ya, minus 3 harusnya. Jadi karena jawabannya minus 3, maka sisanya adalah minus 3 hasil dari substitusi pembuat nolnya. Jadi sisanya minus 3. Gampang ya teman-teman. Jadi untuk mencari sisanya teman-teman hanya perlu substitusi pembuat nolnya aja. Atau pembuat nol dari pembaginya. Oke. Coba kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Nah soal nomor 2 juga sama teman-teman. Di sini sisa pembagian. Jadi di sini memang khusus saya cari, saya tanyakan sisa pembagian. Nah dibagi oleh X tambah 4.
Ini pangkat 1. Nah, teman-teman membuat nolnya dulu. Ini X minus 4. Kemudian untuk mencari sisanya, teman-teman substitusi ke sini. Minus 4 pangkat 3. 3 kali minus 4 pangkat 2. 4 kali minus 4. Kemudian minus 5. Di sini menjadi sisa. Kita hitung. Di sini minus 64 ya. Minus 4. 16 tambah 48 minus 16 minus 5 di sini. Kemudian ini menjadi, saya jumlahkan ini ke sini. Atau minus 16 ke sini. Menjadi minus 80. Minus 80 minus 5 minus 85 tambah 48. Maka hasilnya adalah 32 minus 37. Minus 37 ya. Hasilnya menjadi minus 37. Nah, minus 37 di sini adalah sisa pembagian ini, polinom ini oleh X tambah 4. Jadi jawabannya adalah minus 37. Nah kira-kira gimana kalau saya mau ngecek dengan menggunakan Horner misalnya. Nah, dengan Horner saya buat koefisien 1 di sini, 3, kemudian 4, minus 5. Misalkan saya pengen cek dengan cara Horner. Pembagi di sini dengan cepat karena teman-teman sudah belajar di video sebelumnya. 1 di sini. 1 kali minus 4 minus 4 minus 1 minus 1 kali 4. Teman-teman punya di sini 4. Kemudian di sini 16 minus 4. 64 ya. Oh sorry, bukan minus 64. Di sini minus, ini harusnya 8 teman-teman. 8 kali 4 minus 32. Dan ternyata jawabannya sama, minus 37 yang menjadi sisanya. Gitu ya. Ini sisa sama. Jadi kalau Horner teman-teman dapatkan hasil bagi. Sementara kalau sisa teman-teman bisa gunakan langsung substitusi. Atau dengan cara Horner pun teman-teman cukup mudah untuk mencari sisa. Oke, ini untuk nomor 2 soal teorema sisa. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini teorema sisa juga masih, tapi di sini pembaginya adalah X tambah B. Di sini pembaginya pangkat 1. Nah, supaya teman-teman tidak perlu butuh effort lagi untuk belajar ini. Nah, sebenarnya prinsipnya begini. Ketika teman-teman punya polinom dibagi dengan X tambah B yang pangkat 1 derajatnya, prinsipnya teman-teman buat dulu pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya, teman-teman substitusi ke yang dibagi. Nah, itu akan menjadi sisanya. Jadi, slide ini adalah tentang itu. Jadi, sebenarnya mirip dengan teorema sisa yang bentuk X minus A. Gitu ya, teman-teman. Jadi, hanya perlu teman-teman cari pembuat nolnya dan langsung substitusi. Itu menjadi sisanya. Oke, ini jadi saya loncat ke soalnya saja, teman-teman. Oke, nomor 3. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini bedanya, di sini ada koefisiennya. 2X tambah 1 pembaginya. Tapi prinsipnya sama, teman-teman cari di sini pembuat 0 di sini. Ini kan kita diminta mencari sisa pembagian polinom ini oleh polinom berderajat 1. Teman-teman buat pembuat nolnya adalah minus setengah. Sisanya gampang, teman-teman hanya perlu substitusi minus setengah ke soal, jadi minus setengah pangkat 2, minus 3 di sini minus setengah juga, tambah 4, ini menjadi seperempat, ini menjadi 3/2, tambah 4. Ini menjadi seperempat, ini menjadi kali 2, masing-masing kali 2, 6/4, ini 16/4, maka totalnya adalah 23/4. Inilah sisanya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama, teman-teman. Oke, soal B. Sama aja, teman-teman buat pembuat 0 dulu di sini. Ini X sama dengan 2/3. Langsung teman-teman substitusi ke yang dibagi. Menjadi 2 kali 2/3 pangkat 2 tambah 4 kali 2/3 tambah 2. Ini yang menjadi sisanya. 2 kali 4/9 ya. Kemudian ini harusnya bukan 2 di sini ya. Harusnya 2/3. Jadi hasilnya 8/3 tambah 2.
Ini menjadi 8 per 9. Ini kita buat jadi per 9, maka kali 3, 8, 24. Ini 18 per 9. Maka ini totalnya 24 tambah 8, 32. 32 tambah 18, berarti 50 per 9. Inilah sisanya. Gampang ya? Untuk teorema sisa, prinsipnya gitu. Hanya perlu pembuat 0, substitusi ke bagian yang dibagi, itulah sisanya. Oke, nomor 3, kemudian kita lanjut satu soal terakhir di teorema sisa ini, nomor 4. Oke, soalnya seperti ini, kita punya fx dibagi 2x minus 1, sisanya 18. Sama, teman-teman cari dulu pembuat nolnya. Nah, cuma di sini teman-teman tidak diminta mencari sisanya karena sisanya sudah diberikan. Jadi, teman-teman hanya perlu substitusi setengah ke sini, ke yang dibagi hasilnya harus sama dengan 18. Yang diminta justru P di sini. Langsung aja, berarti ini 2 kali setengah pangkat 3 tambah P kali setengah pangkat 2, 20 kali setengah. Ketika teman-teman substitusi pembuat nolnya, ini adalah sisa. Sementara sisanya sudah diberikan atau dikasih tahu bahwa sisanya adalah 18. Gitu ya. Oke, teman-teman proses di sini, sepertiga pangkat 3 1/8 kali 2 1/4. Setengah pangkat 2 1/4 kali P jadi 1/4 P. 20 kali setengah 10 tambah 10 tambah 18. Oke, masing-masing atau teman-teman sederhanakan dulu menjadi 1/4 di sini. 1/4 P. Ini 20. Ini 18. Masing-masing teman-teman atau teman-teman pindahkan dulu 20 ini ke 18. Saya hapus saja di sini. Ini harusnya di sebelah kanan, ruas kanan, itu hasilnya menjadi minus 2 ya. Nah, kemudian di sini baru teman-teman kalikan dengan 4 supaya lebih mudah. Ini menjadi 1, menjadi P, ini minus 8. 1 tambah P sama dengan minus 8, berarti P-nya minus 8 kurang 1 minus 9. Ketemu deh, P-nya adalah minus 9, jawabannya adalah ini D. Oke, begitu ya untuk soal nomor 4. Jadi, seharusnya teman-teman sudah paham dengan teorema sisa ini. Semoga membantu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.